bisa di-on-kan kameranya. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pelajaran pada pagi hari ini bisa kita terima dengan baik dan juga bisa dimanfaatkan atau bisa berguna bagi orang lain juga nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah kurang lebih 20 orang yang masuk. Terima kasih kehadirannya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi BIOS atau mengenal menu-menu yang ada di dalam BIOS. Yang mana kemarin dalam beberapa minggu atau 6 kali pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 2 bab tentang K3LH dan juga tentang perakitan dan pengujian perakitan komputer seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi BIOS. Saya akan share. Oh iya, jangan lupa untuk pertemuan pagi hari ini di screenshot untuk absensi ya. Nanti saya akan kirim linknya di akhir pertemuan. Share. Sudah terlihat? Terlihat. Jadi di sini kita akan membahas, kita sudah masuk di pertemuan 6, di mana minggu depan adalah pertemuan terakhir kita. Nanti minggu depan kita juga pakai Zoom ya, untuk pertemuannya. Nah, untuk pokok bahasan atau topik yang akan dibahas pada pagi hari ini ada 5, yaitu tentang pengertian BIOS itu sendiri, lalu komponen BIOS ada apa saja, fungsinya sebagai apa, lalu fitur di dalamnya ada apa saja, dan konfigurasi BIOS itu sendiri. Yang pertama, BIOS itu merupakan singkatan dari Basic Input Output System atau dasar dari sistem input dan output. Basic atau dasar dari sistem input dan output suatu komputer. Nah, di mana BIOS ini mengatur seluruh konfigurasi komputer saat pertama kali komputer dihidupkan. Jadi, pada materi sebelumnya, saat pengujian komputer, ada materi tentang bunyi bit. Nah, di situ, pada saat komputer pertama kali dihidupkan, dan dia melakukan suatu pengecekan, dan terjadi suatu masalah, maka akan muncul bunyi bit yang berbeda-beda tergantung komputernya, seperti itu. Nah, di situ fungsi BIOS itu sendiri untuk memberikan kita informasi atau mengatur seluruh konfigurasi komputer tersebut saat pertama kali dinyalakan atau dihidupkan. Jadi jika komputer kita mengalami masalah, nanti BIOS-nya akan memberikan suatu peringatan atau suatu peringatan berupa suara bit atau tampilan layar black screen atau blue screen. Nah, BIOS ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah software yang tertanam di dalam sebuah baterai, biasanya disebut baterai CMOS. Nah, baterainya di sini ada 2.
Yaitu yang pertama, baterai CMOS dengan tidak menggunakan kabel dan satunya menggunakan kabel. Biasanya yang menggunakan kabel ini yaitu baterai CMOS untuk laptop, sedangkan yang tidak menggunakan kabel ini untuk PC seperti itu. Tapi ada juga biasanya laptop itu menggunakan kabel jenis yang sebelahnya, yaitu yang tidak menggunakan kabel. Nah, untuk masuk ke BIOS sendiri, biasanya untuk setiap komputer berbeda-beda. Ada yang menggunakan tombol F2 atau delete, atau ada juga menggunakan tombol F10 seperti itu. Kita lanjut. Komponen dalam BIOS tersebut, pertama ada BIOS setup. Di dalam BIOS setup ini, dia berisi pengaturan dasar tentang perangkat komputer tersebut, seperti pengaturan harddisknya, harddisknya dia menggunakan harddisk tipe apa, memorinya berapa, seperti pengaturan tanggal dan lain halnya. Jadi selain mengatur pertanggalan di Windows aslinya, di dalam BIOS ini kita juga bisa mengatur tanggal. Biasanya ada sebuah komputer yang tanggalnya itu tanggal sama jamnya salah. Misalnya harusnya hari ini tanggalnya adalah tanggal 29, tapi di laptopnya tanggalnya 30. Nah, di situ bisa diatur di BIOS-nya. Kalau sudah diatur di BIOS-nya, tapi dia tetap seperti itu, kemungkinan besar baterai CMOS-nya rusak dan itu perlu diganti. Karena biasanya kalau tidak diganti, dia akan berpengaruh ke internetnya. Jadi kita karena penanggalannya tidak sesuai, jadi internetnya tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi hal tersebut perlu dicek juga. Nah, selanjutnya di bagian driver. Komponen selanjutnya itu driver, berisi konfigurasi terkait perangkat keras hardware. Oke, siap, Bu. Baik, Bu. Kemarin saya ada kirim tugas ya. Saya lihat udah ada hampir setengah yang udah ngerjain. Terima kasih banyak karena kayaknya waktunya udah mau habis. Yang lain udah Udah absen ya? Sudah. Belum, Bu. Belum. Jangan lupa absen, ada di chat ya. Tadi udah di screenshot pertemuannya? Siap, sudah, Bu. Sudah. Jadi